Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Tapi bikinnya simple Flavis. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Boleh pakai yang kering ataupun yang basah. Ini karena aku pakai yang kering, nanti kita rebus dulu sebentar. Nah, untuk sayurannya di sini aku mau pakai kubis, bisa juga tambahkan cesim, itu juga boleh banget. Di sini aku mau tambahkan juga ada bakso sapi, boleh pakai bakso ayam, bakso ikan juga boleh banget, atau fish cake juga boleh kalau ada. Cuma klarifikasi jarang ada yang jual fish cake, ya wis kita pakai yang seadanya aja, pakai bakso. Terus sini kita tambahkan juga ada tomat, ada godong bawang, dan juga ada godong seledri. Ini mau kita iris-iris. Kalau sudah, kita siapkan tuh bumbu halusnya ya. Di sini untuk bumbu halusnya aku mau pakai kemiri biar buket. Terus ada merica dan juga ada bawang putih. Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus, kita rebus minyak sebentar ya. Flavis semua bisa pakai mie merek apa aja sesuai dengan selera Flavis. Ini jangan terlalu lembek, masih rada setengah mateng aja. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi telur. Telurnya kita orak-arik. Kalau nanti dia sudah agak kering, baru kita akan masukkan tadi ada bakso. Kita gongsong-gongsong lagi. Terus tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, Flavis, sedikit aja. Ini aku pakainya air mendidih jadi biar cepet masaknya. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Aku tambahkan saus tiram biar nanti lebih gurih ya. Kita aduk-aduk lagi. Udah, kita cemplungin sayurannya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah rotok layu, baru kita akan masukkan mie-nya. Masukkan tomat, godong bawang, dan juga godong seledri. Nah, ini kalau masak kayak gini apinya besarin. Udah, kita tinggal gongsreng-gongsreng. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi, juga rasanya gurih. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah paling enak. Kita makannya masih panas-panas. Saya tambahkan kerupuk, acar, itu udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi goreng kambing yang enak, gurih, buket, dan juga pedes. Siapkan dulu daging kambing ya. Kita mau bikin daging kambing ungkepnya dulu, biar nanti nasi gorengnya itu lebih gurih karena dagingnya sudah gurih. Siapkan bumbunya. Kita mau pakai jinten, merica, bawang, brambang, dan juga ada kemiri, ketumbar juga. Wah, bumbunya pepek ini untuk ungkep daging kambingnya. Terus kita ambil wajan, kita campur bumbu dan juga dagingnya, tambahkan air. Di sini aku tambahkan juga ada gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa. Masak sampai nanti dagingnya empuk dan kuahnya juga susut. Sambil menunggu, di sini kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Kita mau pakai godong bawangnya, ini sengaja aku pakai yang banyak biar nanti lebih wangi. Terus di sini kita akan tambahkan juga ada cabai merah yang gede. Ini potongnya gede-gede aja kayak gini. Kalau sudah, tadi dagingnya sudah aku angkat dan juga sudah empuk. Tapi ini masih panas. Jadi aku megangnya pakai jepitan kayak gini. Kita potong kecil-kecil, boleh tipis-tipis melebar ataupun mau tipis kotak. Itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Pas sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbu nasi gorengnya. Aku pakai cabai rawit, terasi, bawang merah, dan juga bawang putih. Ini terasinya bikin rasanya itu nanti lebih gurih gitu, Flavis. Kita ulek-ulek. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis. Kita mau siapkan wajan ya. Tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, baru nanti kita mau tumis bumbunya. Oh ya, ini nasi goreng tadi belum tak tunjukin, lali Flavis. Ini aku pakai nasi sekitar untuk 3 porsi. Jangan lupa nasinya itu nasi yang perak supaya nanti nggak nempel waktu digoreng. Tumis bumbunya. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi telur. Ini aku pakai 2, misalnya Flavis mau pakai 3 juga boleh ya. Kita orak-arik. Nah, sekarang kita masukkan daging yang sudah tadi kita potong-potong. Kita aduk-aduk.
biarkan nanti sampai bumbunya tercampur rata. Kalau sudah, masukkan nasinya, terus kita aduk-aduk. Ini kalau masak nasi goreng gini, apinya itu pakai api besar Flavis, supaya nanti dia ada aroma-aroma asap-asap gosong sedikit itu loh. Itu enak banget, tapi bukan yang gosong beneran, kayak gosong sedikit gitu. Tambahkan kecap, garam, penyedap rasa. Misalnya Flavis mau tambahkan sedikit gula pasir ya boleh. Kita aduk-aduk. Nah, di video ini kelihatannya hitam banget untuk nasi goreng aku, karena aku pakai kecap yang memang lebih pekat. Misalnya Flavis di rumah pakai kecapnya nggak sepekat ini, ya nggak apa-apa, nggak harus sehitam yang aku bikin hari ini. Kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Nah, kalau sudah mau diangkat, kita akan masukkan lombok dan juga gedong bawangnya ya. Nah, ini aromanya udah wangi banget, warnanya juga udah cantik banget. Siap kita sajikan di meja makan. Dah, ini udah paling enak. Kita nanti makannya masih anget-anget, tambahkan emping, terus tambahkan acar, misalnya di rumah ada acar. Ini cocok untuk sarapan, enak banget. Misalnya Flavis mau untuk makan malam, itu juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep bihun goreng yang enak banget. Aku suka banget sama yang bihun goreng. Aku juga suka bikin resepnya yang macam-macam dan caranya juga berbeda-beda. Hari ini aku mau bikin yang versi kalau misalnya Flavis mau bikin dalam jumlah yang banyak. Caranya kayak gini Flavis. Kita siapkan bihunnya, kemudian kita rendam pakai air panas sebentar, nggak usah lama-lama. Yang penting dia udah kayak gini. Ini mau kita saring. Terus kita mau tambahkan minyak goreng, terus tambahkan kecap manisnya di sini sekalian. Kalau sudah, ini mau kita campur rata. Karena kalau kita bikin dalam jumlah banyak, terus ngaduk kecapnya di atas wajan, itu kan suka agak susah ya. Makanya kita aduk kecapnya di sini sedikit untuk biar merata dulu sama bihunnya. Ini masih kurang, aku tambahkan lagi sedikit lagi, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Untuk bahan isiannya pagi ini itu komplit Flavis. Ada sayur-sayurannya juga. Untuk sayurannya aku mau pakai kubis. Flavis kalau misalnya mau pakai sayuran lain juga boleh, seperti caisim atau pakcoy, itu juga boleh banget. Cuman aku lebih suka kubis, ya wis tak kasih kubis saja. Kalau sudah diiris tipis-tipis kayak gini, kita sisihkan. Terus kita mau tambahkan lagi wortel. Ini wortelnya mau kita potong tipis-tipis juga. Terus nanti kita potong-potong lagi panjang-panjang kayak korek api. Kalau misalnya nanti Flavis malas untuk motong-motong panjang-panjang kayak gini, bisa juga kan ada yang serutan itu juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan juga. Nanti kita mau tambahkan godong bawang ya, biar makin wangi. Misalnya Flavis nanti mau tambahkan ada bakso, ataupun mau sosis, ataupun mau pakai udang, atau fish cake, fish roll, itu juga boleh banget Flavis. Rasanya makin enak lagi. Ini godong bawangnya kita potongnya rodok gede-gede aja kayak gini Flavis. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya hari ini. Untuk bikin bihun gorengnya, bumbunya cukup diiris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek. Di sini kita akan siapkan ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai yang kecil. Kalau misalnya Flavis pakai yang gede, pakai separuh aja juga nggak apa-apa. Kita irisnya tipis-tipis saja kayak gini. Selain ada bawang bombay, di sini kita juga akan tambahkan lagi ada bawang merahnya. Bawang merah juga kita iris tipis-tipis. Nanti kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris-iris. Nanti kita akan tambahkan cabai atau lombok ya. Ini yang agak banyak Flavis, biar nanti lebih pedes rasanya. Kalau maam kayak gini tuh nggak pedes tuh kurang enak. Jadi kita tambahin lomboknya, nanti pakai lombok yang keriting. Dan juga nanti aku mau tambahkan lombok rawit. Bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka pedes, pakainya yang lombok keriting aja. Ataupun pakai lombok merah yang gede, itu juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas,
Kita mau gongsong-gongsong dulu bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu perbawangannya. Ada bawang bombay, bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi dan rodok kering kayak gini, Fafis. Terus kita masukkan perlombokan. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan tambahkan lagi endok atau telur ya. Kita orak-arik. Kalau sudah mateng, kita masukkan sayur-sayurannya. Tadi ada wortel dan juga kubis. Untuk godong bawangnya nanti aja kalau misalnya sudah mau diangkat. Dan nanti warnanya tetap cantik. Ini kita masak dulu sayurnya. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai rodok layu. Di sini kita tambahkan lagi saus tiram. Tambahkan lagi kecap manis, garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan bihunnya. Kalau bihunnya udah masuk, kita aduk-aduk lagi. Ini biarkan tercampur rata. Nah, kalau misalnya caranya kayak gini, Fafis, ini masak bihunnya itu jadi lebih mudah. Kita aduk-aduk, kita gongsong-gongsong. Nanti kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan godong bawangnya. Kalau godong bawangnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, Fafis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini tinggal kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, Fafis. Kita pakai bihun aja digadoin gini, ini enak banget. Tapi kalau aku nanti mau pakai untuk lauk, jadi nanti maknya pakai bihun goreng, terus tambahkan ayam goreng, wah enak banget. Atau misalnya Fafis nanti mau bikin nasi uduk, pakai ini, lauknya boleh. Ataupun nasi kuning juga lauknya pakai ini, boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep nasi goreng dok-dok yang enak dan juga gurih. Jadi inget, sewaktu di Jakarta itu kalau malam-malam itu suka ada abang-abang nasi goreng keliling dan ada bunyi duk 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 gitu, makanya dinamain nasi goreng duk duk. Nah, untuk nasinya wajib pakai nasi yang perak dan juga dingin ya. Itu nomor satu, kalau enggak nanti bikin nasi gorengnya nggak enak kalau nasi goreng. Nah, kalau nasinya tuh nggak perak. Nah, untuk bahan-bahan isiannya di sini komplit, ada sayurannya dan juga nanti ada baksonya juga. Sayurannya aku mau pakai kubis, ada juga cesim, godong bawangnya juga nggak boleh ketinggalan. Ini aku mau pakai bakso sapi, bisa juga Fafis di rumah pakai sosis atau mau pakai suiran ayam, itu juga boleh banget. Untuk bumbu halusnya di sini aku mau pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan juga ada terasi. Biar nanti lebih wangi nih kita pakai terasi. Untuk cabai rawit nanti disesuaikan aja dengan selera Fafis. Kalau mau lebih pedas nanti tambahkan. Ini aku pakai segini, itu sedang, nggak pedas banget dan juga nggak pedas banget itu maksudnya. Nah, sekarang kita mau tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk biarkan nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga bumbunya matang, di sini aku tambahkan telur. Ini telurnya kita orak-arik. Nah, kalau misalnya sudah mulai matang telurnya, baru sini kita akan masukkan baksonya. Baksonya masuk, aduk-aduk sebentar. Terus di sini kita akan masukkan nasinya. Untuk sayur-sayuran nanti belakangan aja, Fafis. Kita masukkan nasinya dulu. Ini nasinya aku bikin untuk 3 porsi. Nanti Fafis bisa misalnya bikinnya lebih sedikit, kurang aja bumbu-bumbunya. Atau mau lebih banyak tinggal ditambahkan aja. Nah, kita aduk-aduk. Nah, kalau masak nasi goreng ini apinya itu pakai api gede aja. Ini kita tambahkan garam, penyedap rasa. Aku tambahkan kecap manis. Aku tambahkan juga sedikit saus tiram biar rasanya itu lebih gurih lagi kalau kita tambahkan saus tiram, Fafis. Nah, kita aduk-aduk biarkan nanti bumbu-bumbunya itu tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, aromanya ini wangi banget. Bagi nasi goreng makanya pakai api besar supaya nanti kayak ada aroma rodok gosong-gosongnya itu loh, itu bikin enak banget. Nah, sekarang kita masukkan sayur-sayurannya.
Udah sayur-sayuran udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal sereng. Yang penting masaknya pakai api besar. Kalau sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah paling genah, maksudnya masih anget-anget. Nanti Flavis bisa tambahkan misalnya mau pakai acar, ataupun misalnya nanti Flavis mau pakai emping atau kerupuk, itu enak banget. Nah seperti ini aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie dog-dog. Kalau di Jakarta tuh suka ada tuh, kalau malam-malam suka keliling komplek tuh ada mie dog-dog, ada nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, atau mie godok, atau mie nyemek. Nah hari ini aku mau bikin versi yang mie nyemeknya. Nah mie-nya tadi aku siram dulu pakai air panas, terus tunggu sebentar, jangan sampai empuk banget, sebentar aja, habis itu kita tiriskan. Nah untuk bahan-bahan isiannya di sini aku mau pakai sayur-sayuran, ada kubis, terus ada sawi hijau juga ya, atau caisim. Nah ini mau kita iris-iris. Terus di sini juga kita mau tambahkan ada godong bawang biar nanti lebih wangi lagi. Tapi ini cuma sak cuil, adanya cuma segini aja ya wis, nggak apa-apa. Tambahkan juga tomat. Ini tomatnya kita potongnya gede-gede aja juga nggak apa-apa. Misalnya nanti teman-teman di rumah atau Flavis di rumah mau tambahkan seperti ada ayam suwir atau mau pakai bakso juga itu boleh banget. Cuman hari ini aku cuma pakai ini aja, pakai telur aja nanti. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan juga tambahkan terasi biar nanti lebih gurih lagi. Misalnya Flavis di rumah nggak punya terasi, mau pakai ebi itu juga boleh banget, gurih. Untuk cabenya nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah, mau pedes nanti tinggal tambahkan lagi, kalau mau kurang pedes juga nanti tinggal dikurangi. Sekarang kita siapkan wajan, kita mau tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita tumis dulu bumbunya sampai nanti wangi. Ini karena tadi kita pakai terasi jadi aromanya itu wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi telur. Misalnya Flavis mau tambahkan seperti ayam suwir boleh, atau sosis atau bakso juga boleh banget. Cuman hari ini cuman aku pakai telur aja. Kita orak-arik telurnya. Kalau sudah matang, di sini kita akan tambahkan lagi air. Ini airnya aku pakainya air panas Flavis. Tambahkan garam, sedikit gula, penyedap rasa, ada kecap manis juga. Terus kita aduk-aduk. Kalau sudah mendidih lagi, di sini kita akan masukkan sayurannya. Tomatnya nanti dulu, biarkan sayurannya masuk dulu. Setelah ini baru kita akan masukkan mie-nya dan juga tomatnya. Nah kenapa tadi mie-nya kita siram air panas sebentar aja, karena kita mau menggodok lagi ada kuahnya ini kan, nanti takutnya kelembekan kalau di awal sudah lembek mie-nya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mendidih, nah seperti ini siap kita sajikan. Ini paling enak kita maknya masih panas-panas kayak gini. Nanti boleh tambahkan acar, ataupun misalnya teman-teman di rumah mau pakai irisan tomat aja, ataupun misalnya nanti maknya pakai emping, itu enak banget. Atau kerupuk. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie ayam yang enak, simple. Walaupun ini versi rumahan tapi rasanya tetap enak banget, cocok banget untuk kita makan saat kumpul-kumpul keluarga ya. Sekarang kita siapkan mie-nya, kemudian kita sisihkan dulu. Terus kita mau bikin untuk toppingnya. Kita mau pakai dada ayam. Kalau Flavis mau pakai bagian lain ya boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kita mau siapkan ada bawang bombay ya, bawang bombaynya kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kemudian kita siapkan bawang putih dan juga merica. Ini mau kita ulek aja kayak gini. Kalau sudah diulek, ini mau kita tumis Flavis. Siapkan wajan, tambahkan minyak, tumis bumbu halus, masukkan bawang bombaynya juga. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan dada ayamnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai warnanya itu pucat Flavis, baru nanti kita tambahkan untuk bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai garam, gula, kecap manis, dan juga ada saus tiram. Kita aduk-aduk lagi. Nah, baru kita akan tambahkan air. Ini airnya nggak usah banyak-banyak Flavis.
karena sebentar aja dada ayam tuh mateng. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai kuahnya itu rodok susut, tapi nggak usah sampai yang kering banget, jadi masih nyemak-nyemak kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan. Sekarang kita bikin minyak bawangnya. Kalau bikin mie ayam itu minyak bawang itu penting, itu bikin nanti jadi gurih banget. Coba ada bawang putih, bawang bombay, kemudian ada kulit ayam biar nanti makin gurih. Siapkan wajan, kita pakai minyak yang agak banyak, masukkan bawang bombay, bawang putih, dan juga kulit ayamnya. Goreng sampai nanti dia rada kecoklatan. Nah, ini minyaknya kita sisihkan. Kemudian sekarang kita mau bikin kuahnya ya. Kita siapkan tulangan ayam, merica, kemudian ada godong bawang. Nah, sekarang kita siapkan di mangkok ada garam, merica, micin, dan juga minyak bawang yang sudah tadi kita bikin ya. Kemudian setelah diaduk-aduk, kita siapkan mie-nya, kita rebus. Nggak usah lama-lama ngerebusnya, Flavis. Kalau mie kayak gini sebentar aja mateng. Terus ngerebusnya nggak boleh sekaligus banyak banget, Flavis. Dikit-dikit aja. Nah, kamu rebus juga sawi. Nah, ini mie-nya kita aduk dengan bumbu. Wah, ini aja rasanya itu udah gurih banget, Flavis. Kita ambil sayurnya, kita tiriskan. Misalnya Flavis mau tambahkan toge, itu juga enak banget kok. Terus kita tambahkan ayam kecapnya tadi, tambahkan godong bawang, tambahkan kuah yang sudah tadi kita bikin, tambahkan sambal, saus tomat atau saus sambal. Wah, udah enak banget, kita maem bareng keluarga, tambah enak lagi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sarapan yang simple banget. Hari ini kita akan bikin bihun goreng ya. Nah, di sini aku pakainya bihun jagung, Flavis. Kalau misalnya Flavis punya bihun beras, itu nanti rasanya akan jauh lebih enak. Nah, ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini beri sedikit minyak di airnya supaya nanti bihunnya nggak lengket. Sebenarnya Flavis, aku punya beberapa cara untuk bikin bihun goreng. Mungkin Flavis juga udah lihat resep-resep aku sebelumnya, tapi kali ini agak berbeda dan tentunya rasanya juga akan berbeda. Ini kalau sudah matang bihunnya, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita pakai merica, kemudian pakai kemiri, dan juga ada bawang putih. Jadi hari ini nggak ada bawang merahnya, Flavis, cukup bawang putih aja. Nah, ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan bahan-bahan isiannya. Di sini aku pakai sosis. Flavis bisa juga misalnya pakai tambahan lain, misalnya fish cake ataupun daging ayam, itu juga boleh banget. Tapi hari ini aku pakainya sosis dan juga bakso. Atau misalnya Flavis mau pakai bakso ikan, itu juga rasanya akan enak banget. Pokoknya untuk isiannya Flavis sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita siapkan wajan, kemudian beri minyak panas. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu ya. Kita aduk, biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin telurnya ke dalam bumbunya. Jadi waktu itu aku pernah bikin juga versi yang berbeda. Telurnya diangkat dulu setelah digoreng. Kali ini aku bikin versi yang seperti ini, tentunya rasanya juga akan enak banget. Kemudian kalau telur sudah matang, kita akan masukkan bahan isiannya, tadi sosis dan juga ada baksonya. Kemudian kita akan tumis lagi. Kalau kira-kira dirasa sudah cukup matang, nah di sini kita akan siapkan air. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai garam secukupnya, kemudian gula pasir, kemudian juga kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Baru di sini kita akan cemplungin bihun yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk sampai benar-benar bumbu dan bahan tercampur rata. Nanti Flavis juga bisa sambil koreksi nih, kalau misalnya rasanya kira-kira kurang asin atau kurang manis, boleh ditambahkan gula ataupun garamnya. Nah, untuk terakhir kalinya di sini aku mau cemplungin daun bawang dan juga daun seledri supaya aromanya tuh makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya daun bawang seledrinya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian jadi deh bihun goreng kita hari ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, aku maem bihun ini jadi pakai nasi, terus pakai tumisan bihun ini, kemudian kalau misalnya ada lauk lain seperti ayam goreng, itu juga enak banget untuk tambahan lauknya.
Nah ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.